Bangkitlah kawan, wujudkan impian, perjuangan tak selalu dikenang. Bangkitlah kawan, untuk kita buktikan, pesantren kita selalu di depan. Bersama JSS Moral, bersama JSS Moral. Nah, kali ini JSS Moral lagi ngadain kegiatan JSS Moral Expensive Inspiration Podcast Session. Nah, benar sekali. Jadi pada kesempatan sore hari ini kami mengundang salah satu narasumber ya, yang merupakan salah satu alumni PBSB UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, Kak Diva ini merupakan angkatan dari 2018 ya? 2018. Karena Kak Diva sendiri merupakan salah satu penerimaan beasiswa LPDP di Unwahas. Beasiswanya LPDP BIB ya? Kemenag ya? Nah, itu bedanya dengan beasiswa LPDP biasanya itu apa, Kak? Beasiswa BIB ini beasiswa kolaborasi antara Kemenak sama Kementerian Keuangan ya, atau sama LPDP, itu lembaga pengelola dana pendidikan. Nah, jadi kebetulan ini beasiswanya baru tahun pertama, baru angkatan pertama. Jadi aku ini angkatan pertama. Nah, Kak, tadi kan udah dikasih tahu kalau LPDP-nya itu lewat dari LPDP Kementerian Agama, bukan seperti LPDP pada umumnya. Lantas gimana sih, Kak, cara daftar beasiswa LPDP ini tuh? Langkah-langkahnya mungkin? Kalau langkah-langkahnya itu sebenarnya hampir-hampir sama ya, sama kayak LPDP. Ya kayak yang pertama kayak PBSB juga sih, kayak buat akun dulu. Ya, betul. Terus dari persyaratannya kayak TOEFL segala macam. Cuman yang jadi keunggulannya beasiswa BIB ini kesempatan untuk kita nih yang dari universitas-universitas yang PTKIN segala macam itu lebih besar. Karena kalau LPDP yang aku tahu ya, itu beasiswanya itu kan khusus untuk, enggak khusus, maksudnya semua orang bisa kan, dari universitas manapun bisa. Nah, tapi kalau BIB ini cuman dari PTKIN. Jadi di situ yang bisa ikut itu orang-orang yang dulu alumni dari PTKIN atau guru-guru yang dari Kementerian Agama. Jadi guru-guru MTS, guru-guru dari pondok itu yang bisa daftar ini kan. Terus juga kalau di bukletnya itu dibikin untuk alumni PBSB juga. Jadi ya, lebih khusus ya ternyata. Jadi kalau alumni PBSB misalnya dia dari UGM atau dari ITS itu bisa. Jadi kan kalau misalnya pengkhususannya kan PTKIN kan. Nah, tapi kalau alumni PBSB yang mungkin dari UGM, dari mana-mana, dari pokoknya yang lembaga yang perguruan mitra itu bisa ikut BIB ini. Kesempatannya lebih besar di situ. Apakah beasiswa LPDP itu hanya untuk S2 saja atau ada S1 juga boleh, gimana, Kak? Jadi beasiswa BIB ini ada 3 jenjang, S1, S2 dan S3. Okay. Jadi lebih luas dia. Kalau S1-nya itu dia berapa ya tadi itu? Ada kategori-kategorinya. Jadi kalau S1 itu beasiswa reguler dalam negeri, prestasi dalam negeri, terus beasiswa tahfidz, sama beasiswa PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati. Terus kalau misalnya yang S2-nya itu yang reguler dalam negeri, kayak nih aku nih yang reguler dalam negeri nih daftarnya. Terus prestasi dalam negeri, terus tahfidz dalam negeri. Bukan S2 reguler, tadi yang tahfidz tadi khusus S1. S2 reguler dalam negeri, terus tapi Kemenak, Kak? Itu Kemenak yang megangnya itu Kemenak apa? Iya. Tetap Kemenak ya. Apakah tadi udah dibilangin yang mengenai PBSB? Nah, untuk lulusan PBSB ini kan tentunya pasti punya potensi yang besar nih untuk diterima di beasiswa LPDP ini. Ya, kan sama-sama Kemenak gitu. Ya, sama-sama jalur. Satu jalur gitu kan. Privilege ya. Iya, privilege yang istimewa. Nah, berarti lantas kalau kayak gitu yang bukan lulusan PBSB itu tentunya berarti dalam tanda kutip peluangnya itu lebih kecil ya. Atau gimana? Kalau misalnya anak PBSB itu ya privilege-nya itu tadi kan, kalau PTKIN
apa awalnya itu kan khususnya PTKIN, tapi privilege-nya itu maksudnya anak PBSB yang bukan PTKIN tapi dia anak PBSB bisa apa ikut. Tapi ya balik lagi semuanya itu ke proses, jadi kan ada semuanya ada prosesnya kan. Iya, Kayak nggak administrasi. menentu juga Iya, Kak. ada proses administrasinya, terus nanti ada seleksi apa bakat skolastiknya, seleksi tulisnya, wawancaranya gitu kan. Cuman kalau aku kemarin itu apa di administrasi itu kan disuruh bikin esai kan. Nah, jadi di situ aku cantumkan kalau aku ini alumni PBSB gitu. Sebenarnya ya mungkin bisa menjadi poin plus tapi nggak menjadi patokan lulus gitu. Iya, iya. Tapi kan mereka tahu kalau kita anak PBSB. Usaha dulu gitu Iya. lah ya Kak, manfaatin privilege Iya. PBSB itu. Nah, kira-kira benefit yang bisa kita dapat ketika ikut LPDP BIB itu apa Kak? Benefitnya ya hampir-hampir sama kayak PBSB, ada uang bulanannya. LC-nya Kak? Ya, LC-nya ya. Boleh spill nggak sih? Ya cukup lah buat Berapa tuh Kak? pokoknya Berapa lebih tinggi, digit, Kak? lebih tinggi dari PBSB. 2 kali lipat Kak. 3 kali lipat. Wow, amazing. Lumayan kalau di Semarang bisa sambil nabung. Oh, Oh, jadi Kak Arifah nggak kerja nih? Enggak, itu lagi persyaratan BIB ini ketika kita udah lulus, ketika udah lulus beasiswa ini kita nggak boleh kerja, jadi fokus studi aja. Jadi kalau misalnya guru-guru kan yang mau daftar melanjutin S2 itu cuti dari Ngajarnya. biar bisa fokus. Tapi beasiswanya tuh nanggung juga ketika kita balik transportasi gitu Kak? Iya, jadi komponen-komponennya itu ada biaya kedatangan, terus biaya hidup, terus SPP ya pasti. Oke. Terus uang buku juga ada. Oh, uang uang buku. buku itu setahun sekali. Jadi misalnya ini kalau S2 kan 2. Jadi 2 kali dapat. berarti itu uang buku udah ditentuin dari sana, maksudnya nggak kayak sesuai keperluannya. Emang ditentukan tarif uang buku segini gitu. Oh, Ya lumayan. Kayaknya beasiswa ini yang ya paling inilah. Paling wow. loyal. beasiswa LPDP ini buka lowongan kuliahnya itu cuma dalam negeri doang atau bisa ke ekspor ke luar negeri? Lowongan itu maksudnya apa ya? Penerimanya itu apa dalam negeri atau di luar negeri juga? Kalau untuk tahun lalu ya, aku tahun lalu itu ada yang buat luar negeri, cuman itu dikhususkan buat yang udah keterima. Jadi misalnya dia udah keterima nih, udah lolos di kampus lagi kuliah, ya kalau nggak salah ya, itu bisa daftar ya melalui proses-proses juga kan kayak administrasi segala macam. Nah dari situ. Tapi kayaknya kalau tahun ini sih kabarnya lebih ini lagi ya, maksudnya programnya itu lebih banyak lagi. Bisa jadi kita ikut tes beasiswanya dulu, nanti belakangan tes kuliah di sananya juga mungkin ya berubah-berubah sih. Sistemnya itu sistemnya ngikut, berubah-berubah. Kalau tahun sekarang ada nggak? Kalau tahun sekarang dibuka insya Allah pertengahan ini. Oh, betul. Di luar negeri juga? Di luar negeri juga kayaknya. Kenapa? Mau daftar? Boleh lah ya, nanti nih Iya. harus dulu. Ketika kita lulus atau menerima beasiswa LPDP itu ada pressure-nya nggak? Apa? Ada tekanannya nggak? Oh, pressure. Iya. Mungkin itu pas sebelum maksudnya sebelum kuliah, sebelum kita lolos atau setelah kita lolos. Dua-duanya? Semuanya deh Kak. Kalau ya sebelum lolos ya pressure-nya ya kan itu prosesnya kan panjang ya, dari mulai administrasi, terus seleksi tulis, terus wawancara. Nah itu kan pasti pada masa-masa penantian pengumuman nih antara administrasi ke skolastik. Nah itu kan masa-masa overthinking Iya, ya. setiap Masa malam. kita overthinking gitu ya, pastilah tekanannya di situ. Terus kalau misalnya mungkin ini maksudnya jadi pembelajaran dari proses-proses itu. Mungkin yang paling menonjol itu proses wawancara. Nah jadi di proses wawancara itu tuh kayaknya itu sebagai
nilai plus gitu, kita bakal diterima atau enggak. Jadi punya poin Iya, besar di poin situ. besar di wawancara. Jadi tipsnya itu kayaknya di wawancara itu yang paling perhatian besar penyeleksiannya itu di wawancara. Terus setelah lulus itu ya pressure-nya karena beasiswa ya kayak Ya, BSB juga kan, betul. beasiswa santri berprestasi. Kalau misalnya Kak Arifan nih berbuat apa ya, yang nggak sesuai santri gitu, maksudnya Iya. itu ada orang yang bilang gimana ya, ini kok beasiswa. Iya, pasti Pasti ya. ya, pasti ada. Dan tekanan kalau di LPDP itu ya karena kita ya sama diri sendiri sih. Jadi karena kita dapat beasiswa, jadi ya berusaha untuk selesai tepat waktu. Terus juga ya kuliahnya, ya kualitas kuliahnya ditingkatkan lagi gitu. Jangan kayak cuma kuliah terus pulang kuliah, kupu-kupu pulang gitu ya, Kak. Itu wajib asrama nggak? Enggak. Nggak ada. Berarti terserah ya Iya, kosnya. terserah. Kak Arifan di sini ngekosnya berapa anunya Apanya? per bulan? Gak apa-apa, bismillah. Ya, masih ini sih standar. Itu sama siapa di kosnya, berapa orang nggak? Bareng-bareng sama teman-teman dari ini juga ya. LPDP juga? juga. Ada berapa sih LPDP di Unhas? Satu kelas itu 16 orang. Semuanya LPDP. Iya, itu kelasnya kita kelas ini sih intensif. Jadi kelas khusus gitu. Jadi semester 1, semester 2 udah dipaketin kan ininya. PRS-nya kan. Jadinya ya teman-temannya itu Nggak ganti kan? nggak gabung sama Kelas elit ini namanya. Kelas elit namanya. Kalau ini enggak ya? Kita gabung nggak? Oh, gabung ya. Iya, Iya sih sama dulu aku juga pas PBSB kan. Berarti emang ini benar-benar benefitnya S2 nih Kak, beda banget sama S1 Iya. kan. Terus juga karena ini pertama kali kan di Unwahas, Ah. jadi ya tekanannya juga ya ekspektasi dosen-dosen juga kan. Ini kan. Ternyata sama ya. Ya kan? Iya, bener Kak. Tersorot gitu ya Kak Iya, jadinya. tersorot. Ya, tapi bagus sih, jadinya kita kayak terpacu dan termotivasi gitu. Pokoknya ya itu intinya. Nah Kak, ini ada pertanyaan lagi dari Ed Selvia Kak. Nah, kamu sendiri itu. Nyebut namanya sendiri gimana sih? Nah Kak, kan tentunya nih Kak, kan seperti yang kita ketahui, kalau PBSB itu kan ada yang namanya ngabdi dulu ya Kak ya. Iya, iya. Nah, gimana sih Kak ngatasin dilema antara mau lanjut kuliah dulu S2 atau kerja dulu, atau karena kita PBSB jadi kita harus ngabdi dulu. Itu gimana Kak cara ngatasin dilemanya Kak? Karena buat menentuin keputusan itu kan kayak susah gitu. Gimana Kak? Bener. Ya itu sih yang aku alami juga kan lulus S1 kan. Lulus S1 itu bingung mau ngabdi dulu atau mau langsung lanjut S2 atau ya mau kerja atau mau nikah. Nah, udah ditunggu barangkali Kak. Nah, jadi Kayaknya itu dia pertanyaan intim itu. ya toh Kan cewek gitu loh. iya. Nah, jadi pas awal-awal itu sebenarnya aku pengennya ini ya ngabdi dulu kan, ngabdi dulu juga. Kebetulan juga ada beberapa tawaran. Kebetulan kan pondokku kan nggak yang mengharuskan ngabdi di pondok kan. Jadi Iya, bisa, bebas gitu ya, bisa, Kak. yang penting ngabdi gitu kan. Nah, ada beberapa tawaran buat ngabdi dulu. Nah, terus diskusi sama orang tua, ya orang tua bilang ya kalau bisa langsung S2 jadi masih fresh gitu kan. Oh, iya. Nah, itu tuh sebenarnya agak-agak dilema juga sih. Ya pengennya istirahat dulu lah gitu. Iya. Capek gitu ya Kak otaknya Iya, itu. pengalaman dulu. Nah, Tapi kalau di pondoknya Kak Arifan itu misalnya kan kita ngabdi nih. Nah, terus guru-guru yang lama itu gimana? Apa udah nggak ngajar lagi, apa tetap ngajar? Kan semakin banyak beasiswa dari misalnya dari pondoknya Kak Arifan nih, banyak lulusan PBSB nih. Nah, semuanya kan pada ngabdi semua nih. Itu gimana? Apa gurunya tetap ngajar atau kalau di pondokku tuh mungkin karena dari dulu tuh udah banyak ya alumni PBSD ya, jadi ya itu tadi sebenarnya nggak terlalu ketat kan. Tapi kalau misalnya ya mau ngabdi ya ngabdi nanti ya dikasih jam ngajar. Atau kalau misalnya yang kesehatan biasanya dia ngabdinya kan ada klinik kan. Oh iya. Nanti ngabdinya di klinik gitu-gitu. Sesuai dengan jurusan Sesuai juga. dengan jurusannya. Tapi kadang-kadang ada beberapa pondok yang walaupun jurusannya ini tapi disuruh ngajar juga sih. Ya, karena Ya, mungkin balik lagi ke nasibnya. pondoknya. Sistem pondoknya maunya gimana nih, memberdayakan anak
apa anak PBSB Lulusan, ya, lulusan PBSB. Nah, apa saja feedback yang harus kita berikan setelah lulus LPDP ini? Apakah ada kewajiban ngabdi juga? Kalau misalnya apa beasiswa BIB ini yang paling yang paling ya di mention lah itu bagi misalnya nih yang udah misalnya anak PBSB, yang dia udah ngabdi, terus dia mau lanjut S2 atau nggak PBSB aja sih ya, orang-orang yang udah ngajar kayak guru, ustadz Yang di punya pondok, profesi gitu lah ya. lanjut S2. Nah itu dia diharapkan untuk balik lagi gitu ke pondoknya gitu. Jangan misalnya nih S1 terus dia S2 terus jadi dosen gitu kan, misalnya jadi dosen terus nggak mau balik lagi ke ya lembaga dia sebelumnya gitu. Nah itu kalau dari ketua pengelolanya bilang ya kewajibannya buat balik lagi ke ke lembaga dia sebelumnya. Tapi LPDP nggak ada anunya nggak? Apa namanya? Pengabdiannya nggak ada. Cuman pengabdiannya itu ini sih kontribusi kecil lah yang kita lakukan, misalnya entah kita bikin komunitas gitu-gitu sih, nggak yang terlalu. Kalau PBSB kan ijazahnya ditahan, Iya, 2 tahun nanti baru bisa kan. Nah, ya nggak kayak gitu. Kalau BIB ini lebih fleksibel kalau masalah pengabdian. Ya dari dalam diri sendiri sih, ketika udah dapat beasiswa itu kan uang yang Negara rakyat lah ya. uang negara ya. Nah jadi ya bagaimana caranya setelah tanggung jawab lah. Lulu mau nanya? Ya, apa? Sebelumnya mau tanya, mau tahu nih Kak. Perkenalkan dulu namanya siapa? Oh ya, maka nama saya Nurul Huda. Mau tahu nih dari pondok mana, terus di Unhas tuh di jurusan apa? Oh iya. Maksudnya dulu dari pondok pas dulu ininya. Ya saya asalnya dari Aceh, dari Pondok Madrasah Ummul Quran Nangsa. Sama kayak aku di Aceh. Di sini ada yang dari Aceh, juga dari Aceh. Oh iya. Nah, kalau S2-nya jurusan PAI, Pendidikan Agama Islam. Wow, hadis ya kak? Masih masih satu jalur serempet lah. Nggak out banget gitu. Iya, masih sama jurusan yang dulu. Nah Kak, dari sekian banyaknya LPDP itu kan pasti nggak di Unhas doang gitu ya Kak. Kan kayak PBSP itu kan mitranya banyak, ada di UGM, di UI dan sebagainya. Nah LPDP juga kan sama Kak. Nah dari sekian banyak, kenapa Kakak ambil LPDP-nya itu di Unhas gitu Kak? Apa Ada saya mungkin. ada apa gitu loh di balik itu tuh? Sebenarnya itu dia kan dalam milihnya itu kan ada 3 pilihan kan. Jadi yang pertama tuh milihnya di UIN Jakarta, UIN Jakarta. UIN itu hadis juga kan. Dulu kan karena S1-nya hadis. Terus Unhas juga pendidikan agama Islam. Nah, kenapa milih di Unhas terus pendidikan agama Islam juga? Karena kan ya masih berhubungan kan hadis sama PAI. Awalnya emang maunya ya linier sama-sama hadis. Ketika udah lulus di sini ya dan Unhas juga itu setelah aku kuliah di sini kayak ya luar biasa dosen-dosennya gitu kan. Ini ya apa namanya? Dosen-dosen di sini kayak friendly gak sih? Iya, terus kiai-kiai kan yang punya pondok gitu kan. Jadi ya itu sih yang bikin nilai plus di Unhas. Berarti sejauh ini nyaman lah ya Kak ya? Iya, nyaman. Nggak ada pressure-nya. Iya, menikmati banget perkuliahannya ya. Tapi ya tetap ya ada yang namanya tugas. Iya. Tapi ini sejarah baru loh kak. Di Unhas itu ada beasiswa LPDP itu yang ikut alumni beasiswa S1. Karena udah nggak ada lagi yang mau ditanyakan, udah nggak ada nggak? Apa nggak ada? Oke, nggak ada. Nah ini kak. Untuk closing statement dari Kak Arifah sendiri buat teman-teman PBSB juga teman-teman di sini ataupun teman-teman umum yang sedang nonton yang mau Biar termotivasi. ya betul, gimana Kak? Kalau dari aku sih ini sih menikmati setiap proses ya. Jadi ketika kita masih S1 nih, masih kuliah ya nikmati aja prosesnya kan. Ya teman-teman kan pada di pondok kan pasti berat gitu kan. Ya ininya belum pondok, belum kuliah, tanggung jawabnya banyak gitu kan. Ya pasti kita sering ngerasa ngeluh segala macam itu biasa kan. Tapi ya yang harus dihayati lagi itu ya kita nikmati prosesnya gitu.
Kayak aku dulu juga pas mau ikut tes BID ini juga kayak yang ngerasanya berat, ini lulus atau enggak ya, kalau nggak lulus ini aku mau ngapain ya gitu kan. Jadi ya ini sih nikmati proses yang sekarang lagi kita lalui gitu, karena kita tuh kadang-kadang sering ngerasa kayak ngeluh, ih berat banget ya ini ya, gimana ya, kenapa kayak gini ya gitu kan. Tapi kita lupa untuk menikmati setiap proses dalam kehidupan kita. Nah, betul sekali. Jadi ya kesimpulan dari acara kita ini, bagi teman-teman TBSB itu peluang untuk LPDP-nya tidak terbuka ya sih. Jadi bisa mungkin itu ya diambil lah ya, kesempatannya itu nggak bisa datang 2 kali tentunya. Nah, buktinya apa nih? Buktinya Kak Arifah sendiri LPDP di Unwahas, kemarin S1 di Winsuga ya Kak. Nah, kemarin kita pernah ketemu nggak sih Kak waktu di Banten itu acara Harla ya? Tapi Kak Arifah kenal nggak sih sama aku? Aku inget sama kamu, sering beberapa kali kan ketemu kan, ya papasan di jalan Iya. kayak tahu, tapi kamu kayaknya nggak tahu aku ya. Iya kan, soalnya tuh antara di foto tuh Beda ya? Iya, maksudnya gimana? Kayak aku mau sapa Kak Arifah gitu, cuman kayak sungkan gitu. Tapi tahu. Tahu. Oh iya. Di Pak Iman juga biasanya. Iya, ada beberapa kali aku sama pondoknya Pak Iman kan. Kemarin juga kita sama ini ya, Niza waktu di Banten tuh Kak. Oh iya, berdua. Ya, kami berdua waktu itu kan Harla ke-14 nggak sih? Iya, nggak ingat ya sama aku ya? Ingat gak? Enggak. Aduh, bahaya nih, parah ini. Kalau ini dia soalnya yang paling menonjol kan pas itu. Jadi Iya, jadi kayak kelihatan banget kan, jadi makanya aku ingat sama dia. Ya kan, kalau sama teman-teman TBS itu kan kayak iya kan, rumah banget sumpah. Iya, aku juga ya pertama kali baru ketemu sama teman-teman di sini tuh kayak ngerasa udah akrab gitu kan. Karena satu naungan. Iya, sama anak kemenak kan. Iya, Sama anak kemenangan. Oke, terima kasih atas teman-teman semua yang sudah menyaksikan acara apa kita ya? Acara Cerdas Nah, Moral Inspiration Podcast